Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Rabu 20 November 2024 berjudul Hamba bagi semua orang. Ayatnya di dalam Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan dari dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13 ayat 14-17. Dalam manusia terdapatlah pembawaan untuk menghormati diri sendiri lebih tinggi daripada saudaranya, bekerja bagi diri sendiri, mencari tempat tertinggi, dan sering hal ini mengakibatkan sifat sangka-sangka jahat dan roh kepahitan. Upacara yang mendahului perjamuan Tuhan dimaksudkan untuk melenyapkan salah pengertian ini, mengeluarkan manusia dari sifat mementingkan diri, menurunkan dia dari sifat mementingkan diri kepada kerendahan hati yang akan menuntun dia untuk melayani saudaranya. Penunggu yang suci dari surga hadir pada peristiwa ini untuk menjadikannya salah satu saat menyelidiki jiwa, keyakinan akan dosa, serta jaminan pengampunan dosa. Kristus dalam kepenuhan rahmat-Nya hadir di tempat itu untuk mengubahkan aliran pikiran yang telah mengalir dalam saluran mementingkan diri. Roh Kudus menghidupkan kepekaan pada mereka yang mengikuti teladan Tuhan-Nya. Bila kerendahan hati juru selamat bagi kita diingat, pikiran dihubungkan dengan pikiran, rantai kenangan diingatkan kembali, kenangan tentang kebaikan Allah yang besar, dan tentang pertolongan dan kelemah lembutan sahabat-sahabat di dunia. Bila upacara ini dirayakan dengan benar, anak-anak Allah dibawa ke dalam suatu hubungan yang suci untuk menolong dan mendatangkan berkat satu dengan yang lain. Mereka berjanji bahwa hidup akan diberikan pada pelayanan yang tidak mementingkan diri, dan hal ini bukan saja untuk satu dengan yang lain. Lapangan pekerjaan mereka sama lebarnya dengan lapangan pekerjaan guru mereka. Dunia penuh dengan orang-orang yang memerlukan pelayanan kita, yang miskin, yang tidak berdaya, yang tidak berpengetahuan terdapat di segala tempat. Mereka yang sudah berhubungan dengan Kristus di ruangan atas akan keluar untuk melayani sebagaimana Ia telah melayani. Yesus patut dilayani oleh semua orang, datang untuk menjadi hamba bagi semua orang, dan sebab Ia melayani semua orang, Ia sekali lagi akan dilayani dan dihormati oleh semua orang. Dan mereka yang mau mengambil bagian dari sifat-sifat ilahinya dan mendapat bagian dengan Dia dari kegembiraan melihat jiwa-jiwa ditebus harus mengikuti teladannya tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri. Renungkan lebih dalam. Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh, melayani yang terhilang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Apakah saya mempraktikkan semangat pelayanan seperti ini ketika saya melayani mereka yang membutuhkan? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kehadiran Yesus Kristus melalui renungan kita ini menyatakan bahwa Dia hadir untuk semua orang, bukan untuk kalangan tertentu saja. Dan tentunya pada saat kita merasa bahwa kita diselamatkan, kita mengenal Dia, dan itu sudah cukup bagi kita, maka tentu kita sedang keliru. Justru keinginan dan kerinduan Kristus untuk menyelamatkan setiap orang, baik dia miskin, kaya, kecil, besar, dan bahkan mungkin dalam berbagai status yang berbeda di antara manusia. Namun di hadapan Tuhan, semuanya adalah mutiara-mutiara yang berharga, yang patut dan kerinduannya untuk dapat diselamatkan. Apa yang sudah kita terima sekarang ini, tentu harapan Tuhan supaya kita dapat membagikannya, sehingga kita juga berbahagia untuk keselamatan orang lain, sama seperti harapan dan kebahagiaan Yesus Tuhan kita. Biarlah semua ini menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita juga bersuka cita untuk dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja baginya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan, kami sembahkan kehadirat-Mu yang agung dan mulia. Segala berkat, segala tuntunan kasih Tuhan yang senantiasa berlangsung dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran yang indah
yang sudah kami dengarkan ini menolong kami juga untuk bertumbuh, untuk memiliki misi sama seperti Yesus Kristus. Pada saat kami mengikuti Tuhan, pada saat kami berbahagia untuk sudah bertemu dengan Tuhan, biarlah sukacita kebahagiaan itu pun kami nyatakan ya Bapa dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami orang lain akan melihat Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, tolong kami untuk dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Kristus, dan biarlah kami dapat menyatakan akan firman Tuhan dan umat-umat-Mu manusia yang kami dapat temui Bapa, dapat dibawakan, diperkenalkan untuk lebih dekat kepadamu saja. Tuhan, hari ini dimanapun kami berada, umat-umat Tuhan, biarlah kiranya dalam hidup rumah tangga kehadiran Tuhan akan menjadi sokoguru ya Bapa, sehingga menjadikan rumah tangga umat-umat-Mu menjadi Eden yang kecil di dalam dunia ini. Ada damai sejahtera yang akan dirasakan. Berkatilah dalam segala usaha tangan pekerjaan, bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari sorga. Demikian juga ya Tuhan, bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, berkat pemeliharaan Tuhan juga menjadi bagian mereka. Biarlah dengan kesehatan dan panjang umur serta iman mereka senantiasa diteguhkan. Hamba-Mu yakin dan percaya bila mana umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah, yang sakit, tangan kuasa Tuhan menjamah tubuh mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, sehingga umat-umat Tuhan bersukacita untuk selalu bisa memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih lagi bila mana umat Tuhan yang bersukacita merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini ya Bapa. Tuhan pertambahkanlah ibadah kalbudi, kesehatan, serta panjang umur. Dan biarlah dalam sukacita yang diterima, iman mereka juga semakin diteguhkan. Semoga kasih yang sama menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.